Halo, kali ini kita uji dan demo tentang tang, tapi untuk penggunaan melepas spring clamp yang ada di selang radiator. Di sini kita pakai spring clamp bawaan Aereo. Kita tes menjepit spring clamp seperti ini, kemudian menggeser melepaskannya melalui gundukan yang ada di pipa radiator. Ini video pertama, jadi agak panjang. Jangan di skip ya, supaya nggak gagal paham. Ini adalah tang-tang yang akan kita uji. Mulai tang kombinasi 8 inch, tang slip joint 6 inch, kemudian ada tang wellbone 11 inch, baik yang 45 derajat atau yang sudah kita modif 90 derajat. Tang kecil ini 4 inch, ini tang 6 inch, tang burung, tang nepek cobra, pump plier ya, water pump plier, maupun tang cucut ini merek Celery. Knipex twin grip, tang khusus untuk spring clamp, tang daily 40 cm super panjang, tang diamond legend 6 inch. Pengujian dengan cara menggeserkan clamp ini ke kanan, kemudian dari kanan kita geser balik ke kiri. Tang needle nose Crispo, ini kecil sekali dan tidak ada giginya sama sekali. Ya, ini sebenarnya nggak bisa untuk clamp ini ya. Seperti dilihat dia nggak kuat untuk mengkompres dari spring clampnya. Dan karena nggak ada gigi dia selip-selip terus. Jadi ini nggak bisa. Sekarang ke tang diamond 6 inch. Posisi spring clamp ada di selang radiator, bisa menjepit. Coba kita lepas dulu, dan springnya nggak bisa terlepas sempurna ya, karena memang bukaan tangnya nggak bisa lebar. Kita kompres lagi sambil melewati hambatan selang yang lebih besar. Nah, jadinya gripnya terlepas seperti itu. Itu kenapa saya kasih selang kecil, supaya springnya tidak melayang mengenai badan. Kita ukur panjangnya 160 cm. Setelah tang kombinasi diamond, sekarang kita ke tang kombinasi ukuran 210 cm atau 8 inch. Kita coba jepit dari samping, karena kadang di mobil juga susah untuk menjepit langsung secara tegak lurus. Ternyata dari samping nggak bisa, terpaksa kita coba menjepit secara tegak lurus. Ini kalau di kendaraan tidak selalu space-nya ada ya, tergantung letak spring clamp-nya. Nah, ini sudah sukses menjepit. Berikutnya sambil menjepit kita geser melewati gundukan dan terlepas untuk gripnya. Kita ulang lagi. Oke, leverage di sini untuk tangnya membantu untuk menahan supaya tangan nggak capek. Dia bisa melewati. Sekarang kita coba balikan. Jadi kita harus ngegrip sambil geser-geser lah, itu grip tangnya diuji. Untuk tang ini sukses melewati tantangannya. Kita coba geser ke yang lebih nonjol lagi ya. Ini perlu jepitnya sampai rapat baru bisa. Nah, ini juga sukses, bisa menjepit sampai melewati gundukan yang lebih tinggi lagi. Kita coba balikan ke semula. Ini harus hati-hati ya, jangan sampai jari masuk dan kejepit, rasanya aduhai. Nah, ini sekarang kita lepas. Kita coba kalau kondisi spring clamp terlepas, apakah tang 8 inch ini mampu. Ternyata kurang lebar bukaannya, sehingga dia nggak mampu untuk menjepit. Kita ukur lebar bukaannya harusnya 4,5 cm minimal, supaya bisa menjepit spring clamp Suzuki Aereo. Jadi tang 8 inch ini bukaannya kurang besar. Selanjutnya kita coba untuk tang 6 inch lainnya. Tang 8 inch tidak mampu untuk membuka secara besar, apakah dua tang slip joint 6 inch ini mampu? Kita coba tes. Yang pertama tang slip joint bawaan toolkit Suzuki Aereo. Ternyata bukaannya cukup lebar. Ini di posisi slip joint nomor 1. Dan kita coba apakah mampu melewati ini. Ya, kita masukkan selang pengaman supaya kalau terlepas tidak sampai terlempar untuk spring clampnya. Ya, lepas ini. Jadi dia bisa megang, cuma gripnya agak-agak dalam batas ya. Nah, ini karena dia pendek,
Saya perlu memindahkan tangan ke paling ujung supaya kuat untuk menahannya. Dan kita uji gripnya sambil melewati selang, ternyata cukup sukses. Kita lanjut tekan untuk menghilangi halang rintang yang lebih besar. Ke sini ya, ini ada bekas sensor. Ya lumayan juga, capek juga tangan untuk meremasnya. Tapi harusnya ini bisa sih. Nah bisa, karena dia benar-benar ngejepit sampai habis. Nah ini, jadi meskipun slip joint ini cuma 6 inch tapi oke. Sekarang Laconi Pro slip joint juga 6 inch, harusnya juga sama. Nah itu kan jadi mudah. Sekarang spring clampnya kondisi seperti ini, butuh bukaan tang yang lebar. Nah harusnya enggak masalah buat slip joint. Ini tapi kok nggak bisa saya tekan ya. Nah ini berarti engselnya ini agak masalah ya. Untuk yang slip joint merek Laconi ini kadang malah menghambat. Waktu kita tekan dia nggak mau ketekan gara-gara kehambat di engselnya. Lumayan ribet jadinya ini untuk pemakaian Laconi. Nah lagi-lagi di engselnya yang masalah. Coba kita tes pakai bukaan yang paling besar ya. Kita geser. Lumayan gak enak ini Laconi ini slip jointnya. Oke, sekarang sudah pas, tinggal kita tekan dan tahan. Ya sudah bisa ketekan, cuman karena ini pakai engsel yang lepas, gripnya ke spring clampnya ini kurang. Kita coba lagi. Dan lagi-lagi engsel dari tangnya yang bikin ulah, bikin tidak nyaman bener. Dibandingkan dengan slip joint bawaan toolkit Suzuki Aerio, beda banget. Sepintas sama tapi ternyata performanya beda. Nah ini sudah kita tekan, cuman karena dia di posisi yang agak besar kesulitan juga untuk membuka. Dan lagi-lagi gripnya yang membuat cengkraman ke spring clampnya mudah lepas. Sepintas saya kira sama aja Laconi ataupun slip joint plier bawaan, tapi setelah benar-benar dipakai baru kelihatan kualitasnya seperti apa. Seperti yang dilihat di video ini. Nah ini lagi-lagi kualitas engselnya mengecewakan banget. Sering nyantol ya engselnya. Dia bergeser ke posisi yang kita tidak bisa menekan tangnya, padahal kita pas butuh untuk meremas tangnya. Malah engselnya yang bikin ganjel. Ini bikin stres juga buat kita yang lagi kerja, ternyata toolsnya kurang sip. Oke, sudah mau kita coba geser dan lagi-lagi gripnya lepas. Jelek banget nih. Coba kita ganti ke slip joint lagi yang bawaan Suzuki Aerio. Nah mudah saja karena engselnya nggak bikin masalah. Ya lepas di sini tapi sudah setengah jalan, bisa kita lanjut lagi. Ya bisa dengan mudah ya, satu tangan bisa ngegrip. Dibanding tadi Laconi sudah susah-susah ternyata nggak ngegrip. Ya ini pun juga mulai agak kesulitan memang, tapi masih mendingan daripada Laconi. Ini sudah bisa ada progres dan akhirnya masuk ya. Cuma memang tangan terasa kemeng kalau pakai ini, tapi not bad ya, kemeng tangan. Silakan dinilai sendiri kualitas slip joint Laconi ini. Bukannya mau menjelek-jelekan, tapi seperti ini. Oke, kita tes, buka lagi, tidak ada masalah. Tapi kalau mengembalikan lagi posisi yang slip jointnya perlu kebuka lebar, itu bener-bener PR buat Laconi. Nah ini sampai kita potong aja ya videonya, saking lamanya saya percobaan untuk memastikan. Dan lagi-lagi engselnya yang masalah ini. Jadi problem di Laconi ini yang saya temuin, pertama engselnya, kedua gripnya sendiri untuk megang juga kurang sip. Sekarang tang lancip bengkok juga 6 inch merek Ace, bengkok 45 derajat. Ya lebih kecil daripada tang kombinasi 8 inch,
panjangnya cuman 170 cm atau 6 inch. Kita lihat meskipun dia nggak sebesar tang kombinasi 8 inch, tapi ternyata bukaannya cukup lebar dan sanggup untuk menekan spring clamp kondisi yang benar-benar kebuka full. Oke, ini kita harus sambil menekan, sambil melawan friction dari selang yang harus dilalui. Nggak ada kendala sih, meskipun nggak lancar-lancar banget, tapi masih sanggup untuk digeser dan terpasang. Kita coba lagi untuk membuka. Ya, ini tangan juga udah mulai kemeng. Dia tang kecil jadi memang leverage kurang, tapi justru malah mengungguli yang tang 8 inch. Sekarang kita bandingkan dengan kunci lancip celery, panjangnya sama tapi gagangnya lebih panjang. Ini hitungannya 7 inch, tapi ternyata bukaannya nggak sebesar yang tang is 6 inch. Sekarang ini Whalebone tekukan 45 derajat. Ini kendala di engselnya lumayan seret, cuman dia keunggulan di panjangnya yang 11 inch. Nah, ini bisa kita coba tekan, lebih ringan karena panjang, tapi ternyata gripnya kurang. Udah, biar videonya nggak kepanjangan, kelamaan tadi nyoba yang lakoni karena penasaran. Sekarang tang burung atau multi groove merek Bullock. Nah, ini ringan saja karena besar dan dia bisa jepit sampai habis untuk spring clampnya. Mudah saja melewati karena benar-benar jepitnya sampai habis. Kita coba. Ya, memang ringan banget, lebih enak pakai ini, mengeluarkannya juga enak. Cuman di mobil lagi-lagi nanti nggak selalu tang seperti ini bisa masuk. Ada tempat-tempat tertentu yang sulit. Tapi secara umum kalau di tempat yang luas seperti ini mudah banget menggunakan tang ini. Jadi tang burung Bullock ini lulus. Sekarang kita ke tang Whalebone lagi, tapi yang sudah kita modif 90 derajat. Posisi seperti ini mudah saja karena dia 11 inch ya. Jadi buat tangan untuk menahan tekanan pirnya jadi lebih ringan karena leverage-nya dapat karena 11 inch. Oke, sekarang kita mau balikin. Apakah sesulit yang tadi belokan 45 derajat untuk tang Whalebone 90 derajat? Ya, sudah ke grip. Coba kita geser melawan friksi dan ternyata mudah. Wow, jadi mudah ini ya. Yang ini malahan. Kita balik lagi ke yang tekukan 45 derajat ya. Penasaran kok tadi yang 90 derajat kok gampang-gampang aja. Ya, sepertinya gripnya agak beda ini. Yang 90 derajat kayaknya kok enak. Oke, kita tahan dan bisa keluar. Masuk lagi nggak ada masalah. Keluar masuk nggak ada masalah. Coba kita lepas. Ya, sekarang kita tes lagi posisi springnya seperti ini, kebuka full. Apakah Whalebone 45 derajat sekarang mudah untuk nekan? Ya, meleset lagi. Coba sekali lagi. Ya, kita paskan lagi ujung pirnya dengan ujung tangnya biar pas dan gigitannya nggak terlalu kecil. Setelah kita pas, kita remas, terpaksa pakai 2 tangan karena kebuka gagangnya besar. Kita geser dan mudah. Oke, ternyata sekarang jadi lulus asalkan gripnya oke. Nah, ini tang Knipex. Di posisi paling kecil, ternyata tang Knipex ini beda dengan tang burung Bullock. Kurang lebar untuk bukaan jauhnya. Nah, terpaksa harus kita lebarkan lagi, kita adjust. Tapi setelah kita bisa adjust seperti ini, dia nggak bisa nutup sempurna. Nah, ini bakal kendala waktu masuk ke selang. Nah, kan nggak bisa kebuka lebar karena tang Knipex Cobra ini kurang bisa menjepit sempurna. Akhirnya bisa masuk setelah kita paksa-paksa. Untungnya dia punya grip bagus ya, jadi nggak lepas waktu kita paksa-paksa. Kita adjust lebih kecil, dia bisa lebih menjepit, lebih rapat. Jadinya waktu melewatin selang lebih mudah karena lebih kebuka pirnya. Oke, kita coba lepas lagi.
dia nggak bisa ngejepit sempurna, tapi mendingan dari tadi. Kita lepas lagi, dan ini sudah kita lepas tapi springnya masih berusaha lebih lebar. Di posisi settingan bukaan yang sama nggak bisa gigit lagi karena lagi-lagi kurang lebar. Terpaksa harus kita adjust lagi. Coba kita adjust satu titik aja ya, pelan-pelan. Kita lihat apakah sudah pas. Kita coba grip untuk spring clamp. Kita tekan. Sayangnya dia nggak bisa rapet ya. Itu beda dengan yang tadi tang burung bulog. Dia bukan lebar tapi langsung bisa rapet. Nah, ini kepentok kali ini. Ya, untungnya dia masih ketolong grip. Jadi masih bisa, meskipun bikin agak sulit juga. Kita adjust ya. Nah, ini tidak bisa melewatin yang paling besar kecuali kita kecilkan lagi supaya dia bisa menjepit lebih banyak. Nah, seperti ini baru bisa. Cuman sayangnya di posisi seperti ini bukaan jauhnya nggak begitu lebar. Sekarang kita coba geser keluar lagi. Posisi seperti ini gagang sudah dilepas tapi gigitannya belum terlepas karena sudah mentok bukaan lebarnya. Kita mesti adjust lagi. Kita coba apakah bisa pas. Ya, gampang-gampang sulit. Oke, nah seperti terlihat sudah digigit sempurna tapi tidak bisa benar-benar nutup. Kita paskan lagi dan kita tekan. Ternyata dia geser ya, geser masuk ke dalam springnya, itu nggak bakal bisa masuk ke selang radiator. Jadi kita ulang lagi. Jadi tidak semudah yang tang bulog ya. Ini kurang lebar jadinya nggak bisa masuk. Kita balik ke tang burung bulog. Kita lihat apakah seribet itu, seribet Knipex water pump plier Cobra. Dia di setelan nomor 1 bukannya sudah lebar, dan karena di setelan nomor 1 dia benar-benar ngejepit sempurna sehingga spring clampnya bisa langsung buka lebar. Jadi hambatan terhadap selangnya nggak banyak. Nah, ini dia benar-benar ngejepit sempurna sampai ketemu. Spring clampnya kebuka lebar. Nah, itu yang nggak bisa dilakukan oleh Knipex Cobra. Saya bukan mau bilang Knipex Cobra jelek ya, tapi untuk hal ini yang kita tes kurang pas. Sekarang ke Deli 40 cm. Karena leverage-nya panjang, ringan bener untuk ngejepit. Cuman untuk awalan mesti pakai 2 tangan karena jari sudah nggak sanggup untuk menjangkau 2 gagangnya. Kemudian kita tinggal masukkan seperti ini. Ini tenaga terkumpul ke penggeseran saja, karena untuk meremasnya itu ringan banget. Nah, cuman ini dia nggak mau masuk ke yang paling besar melewati sensor ya. Nah, ini panjang, ringan. Sekarang ke Knipex 20 cm atau 8 inch. Ya, pegangannya mantep, terasa confidence banget. Melalui sensor yang paling besar juga nggak masalah, bisa dilakukan. Cuma hati-hati tangan jangan sampai kejepit. Kita coba tekan lagi. Kita keluarkan mudah, sampai keluar juga mudah. Kita coba lepaskan. Apakah sekarang bisa ngegigit? Nah, Knipex ini 8 inch, tapi berbeda dengan tang kombinasi 8 inch. Jauhnya terbuka lebar sehingga mudah saja. Ini kayaknya paling mudah dari yang kita tes sejak pertama tadi. Mantep banget. Nah, kalau yang ini memang plier khusus untuk spring clamp ini, karena dia dudukan kepalanya mudah, kemudian ada ratchetingnya dan dia langsung ngunci, sehingga tanpa kita pegang pun tangnya ini mempertahankan posisinya. Ini yang bikin enak. Jadi waktu kita ngegeser spring clampnya ini ke selang radiator, kita konsentrasinya benar-benar ke gesernya.
Kita nggak khawatir tahu-tahu springnya kebuka dan terlontar, karena dibantu oleh fungsi tangnya ini yang bisa menahan di posisi tertentu tanpa harus kita pegangi terus. Cuman kalau disuruh lewatin yang sensor ini, dia tekanannya kurang bisa benar-benar rapet memang. Tapi secara umum enak, kita waktu meremas tidak perlu nahan remasannya karena dibantu oleh fungsi ratchetingnya ya, dan dia ada engsel di ujungnya sehingga waktu kita goyang-goyang gripnya nggak sampai ikutan bergoyang. Mantap ini. Selain dari Knipex Twin Grip, coba kita lakukan lagi ya, mudah saja. Keluar, kita masukkan lagi, masuk juga oke, gripnya oke, bukaan lebarnya oke. Nah itu kita coba untuk tekan-tekan ya, kita coba sengaja gesekkan ke selangnya, kita ongkek-ongkek seperti ini, gripnya nggak lepas. Kita ongkek lagi, nggak lepas. Ini benar-benar mantap gripnya. Kita tes untuk slip joint bawaan Suzuki Aerio. Kita grip seperti ini dan coba kita ongkek-ongkek. Ya masih lumayan, cuman memang tangan yang kemeng. Kita tes untuk tang kombinasi 8 inch. Kalau posisi seperti ini dia bisa ngejepit. Kita coba ongkek-ongkek. Oke ya, sebenarnya cukup oke selama pirnya nggak kebuka besar. Nah ini kita balik lagi ke tang burung bulog. Nah kalau megang seperti ini lebih enak, sepertinya perlu dibalik mungkin. Enak ini tang bulog ini untuk spring clamp ya, mudah saja. Cuman memang di mobil ada kalanya bentuknya yang besar itu kehambat. Coba kalau Knipex Cobra kita posisi balik seperti yang tadi, seperti halnya tang burung ya, memang lebih nggak selip-selip, tapi kita mesti atur dulu. Kita tes lagi. Oke. Nah oke, kalau kita lepas, selama nggak terlepas dari springnya kita bisa lanjut. Tapi kalau sudah terlepas dari springnya, maka kita perlu setel lagi. Nah begitu disetel, dia nggak bisa nutup lebih rapat sehingga springnya kurang kebuka besar. Itu yang bikin Knipex Cobra ini untuk case spring clamp radiator kurang excellent. Oke, kita tahan. Semoga setelannya pas dan bisa melewati. Jadi perlu kita setel-setel lagi kalau untuk pakai Cobra. Nah itu kita paskan posisinya oke. Lakoni ya, kita coba. Wih, kok meleset terus ini, beda banget. Padahal ndak kelihatan kerusakan di titnya. Jadi selain engselnya yang berkendala, ini titnya di playernya juga terkendala ini Lakoni. Sepintas sama. Waktu saya review awal saya kira bagus, tapi begitu beneran teruji di realnya baru kelihatan kelemahannya. Oke, sekali lagi kita tes, semoga mampu. Lagi-lagi kesulitan. Sekarang kita balik ke slip joint yang lain, yang seperti Lakoni tapi bukan merek Lakoni. Ini engselnya cukup membantu, lancar, ndak bikin selip-selip seperti nyantol-nyantol seperti Lakoni. Dan kalau sudah ngegrip ndak ada kendala. Aduh, cuman ini kok masuk gini ya, kecantol ya. Ya ini ada kalanya kalau sudah masuk seperti ini memang menjengkelkan memang. Cuman ya itulah lapangannya, kadang ada kala hal-hal seperti ini kejadian. Nah akhirnya terlepas. Kita pasang dulu selang pengaman supaya springnya nggak mencelat kemana-mana. Dan sekarang tang is bengkok 6 inch, tang lancip oke, kepegang lancar, mantap juga meskipun kecil-kecil tapi cabai rawit. Lebarnya oke,
pegangannya oke. Bengkokan ini membuat kita mudah melihat objek, gak terhalang oleh tangan kita sendiri. Contohnya seperti ini ya, tangan kita di samping, objeknya di sebelah kirinya. Jadi kita bisa benar-benar ngelihat posisi spring clamp yang dijepit. Oke, kita paskan dulu posisinya biar dapat gigi-gigi dari tangnya supaya nggak mudah lepas. Sudah pas seperti ini. Nah, ini kita melawan gesekan dan masih ngegrip, mantep ini. Sekarang ke celery, kalau dia posisi kebuka full nggak bisa, tapi posisi gini harusnya oke. Masih bisa ya untuk mulutnya. Nah, itu kan kehalang. Tangan saya kan ngehalangin objek tuh, beda dengan yang tang bengkok tadi. Nah, posisi gini udah nggak mampu, sudah terlalu lebar. Demikian juga dengan tang kombinasi. Oke. Kita balik lagi ke twin grip untuk masuk ke kiri dulu biar kita bisa ngetes yang tang kombinasinya. Sekarang tang kombinasi 8 inch. Posisi seperti ini nggak ada kendala. Gripnya oke. Keluar masuk selama nggak sampai kebuka lebar dia tetap oke. Sebenarnya oke. 8 inch ini cuma kendala di bukaan jauhnya kurang lebar. Jadi kesimpulan untuk pengujian spring clamp ini yang oke adalah Knipex twin grip, tang burung bulog, tang klem radiator, tang es, slip joint bawaan mobil, tang Wellburn 11 inch, Knipex Cobra dengan catatan tadi. Demikian, terima kasih.